Salam digital Bapak dan Ibu, kembali lagi bersama saya Agri Tiara Fitra, staf R&D Syamolek. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur Cartoon Story Maker. Jika Bapak Ibu sudah menginstal Cartoon Story Maker, silakan Bapak Ibu klik dua kali dan buka aplikasi tersebut. Dan nanti Bapak Ibu akan melihat lembar kerja Cartoon Story Maker. Dan di sini nanti akan ada fitur menu-menu new, open, save as, review, print, help, dan quit. Dan di sini nanti ada karakter yang bisa kita gunakan untuk membuat komik digital, mulai dari karakter utama, karakter pendukung, dan karakter minor. Di sini juga nanti akan ada background yang bisa kita gunakan. Di sini ada import background jika kita mau menggunakan background yang kita inginkan. Kemudian kita juga bisa menambahkan layar depan atau karakter yang kita inginkan. Kalau di sini kan disediakan karakter-karakter yang sudah ada, nanti kita juga bisa menambahkan karakter yang kita inginkan. Di sini nanti ada text bubble ya. Ini fungsinya untuk menambahkan teks sebagai alur cerita komik. Nanti juga di sini ada title, Bapak Ibu bisa memanfaatkan, atau information box. Di sini nanti ada audio bubble ya. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan suara rekaman Bapak Ibu langsung ya, atau mengambil suara yang sudah ada. Kemudian di sini nanti ada picture tools. Di sini untuk pengaturan karakter-karakter atau gambar-gambar yang kita masukkan ke dalam lembar kerja ini. Ya, di sini ada text tools untuk mengatur teks yang kita masukkan ke dalam lembar kerja. Dan di sini ada frame control. Di sini kita bisa mendelete frame yang tidak kita butuhkan, atau kita mau mengcopy frame yang kita butuhkan dan kemudian kita paste frame tersebut. Dan ini bisa mengendalikan atau mengontrol frame-frame yang sudah kita buat dari 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, saya akan jelaskan menu open ya. Jadi open di sini adalah kita akan mengambil file komik digital atau Cartoon Story Maker yang sudah kita buat dengan cara klik open. Dan nanti ketika kita mengopen file komik digital yang sudah kita buat, untuk memanggil file tersebut itu berbentuk folder, tidak berbentuk file ya, sehingga kita pilih folder yang sudah kita simpan hasil Cartoon Story Maker-nya. Ini sebagai contoh untuk membuka kembali ya. Ini nanti ada di sini ya. Kemudian ini fitur CSM kita lihat. Nah, jadi kalau di dalam folder sudah ada data media background foreground, jadi itu yang bisa kita panggil ya. Ini kita oke ya. Jadi ini adalah file komik digital yang sudah kita buat ya. Oke, ini salah satu fungsi open. Kemudian save untuk menyimpan, pastinya kalau sudah di save nanti dia otomatis nge-save ulang ya. Kemudian save as ini jadi menyimpan dengan nama file lain. Kemudian preview, ini kita bisa mencoba preview. Jadi hasil yang file Cartoon Story Maker yang sudah kita buat ini bisa kita coba dengan menu preview ya. Nah, ini salah satu yang sudah jadi ya, contohnya. Oke, seperti itu. Nanti bisa next slide. Nah, ini jadi hasilnya itu berbentuk HTML ya, yang bisa diputar di browser-browser yang Bapak Ibu install. Kebetulan yang Cartoon Story Maker ini hanya support di browser UC browser ya, sehingga saya set default browser saya itu menggunakan UC. Jadi kalau menggunakan Google Chrome, Internet Explorer, ataupun Mozilla Firefox, biasanya itu teridentifikasi malware ya, sehingga kita menggunakannya UC browser ya. Contohnya filenya seperti ini. Kalau sudah jadi ya, ini kan fitur CSM. Nah, dia jadinya seperti ini Bapak Ibu filenya ya. File Cartoon Story Maker ini dalam bentuk folder, nanti ada ininya apa, file browsernya untuk menyetel atau mencoba ya, mau preview. Nah, ini adalah folder data-data yang sudah di kompres menjadi satu folder. Nah, oke, kita kembali ke penjelasan fitur. Itu tadi fungsinya open, save, dan save as, termasuk preview yang barusan kita coba. Nah, ini print adalah untuk mengeprint frame-frame yang sudah kita buat ya. Nah, kemudian help ini adalah nanti kita diarahkan ke websitenya Cartoon Story Maker ya.
Jadi nanti dikasih tahu cara-cara penggunaan Cartoon Story Maker. Kalau misalkan dari penjelasan atau tutorial yang kita kasih itu ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung melihat tutorial penggunaan Cartoon Story Maker ini ya. Jadi ini memang diarahkan ke petunjuk penggunaannya ya. Nah, kemudian di sini quit ini untuk keluar dari aplikasi ya. Kemudian fungsi new yang pasti kita membuat lembar kerja baru ya. Jadi di sini ada main character, kita bisa manfaatkan karakter yang ada ya, karakter yang ada. Jadi di sini karakternya itu ada banyak ekspresi ya. Ini ada ekspresi sedih, ada ekspresi senang ya, ada ekspresi marah. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan cerita komik digital yang kita miliki ya. Untuk mengambilnya lembar kerja kita bagaimana? Ini tinggal dipilih ya. Kemudian sampai tangan seperti ini, kemudian di drag ke lembar kerjanya. Nah ini fungsinya picture tools ini untuk membesarkan. Nah ini membesarkan, kalau kita tekan terus ini mengecilkan ya. Nah kemudian Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan karakter-karakter yang lain sesuai dengan komik digitalnya ya, seperti ini misalkan. Nah kalau Bapak Ibu tidak ingin memasukkan ini, saya tidak jadi memasukkan, bisa Bapak Ibu delete karakternya dengan cara delete object ya. Kemudian di picture tool ini Bapak Ibu juga bisa memilih mirroring ya nih, atau flip horizontal ya ini, atau flip vertikal ya, diputar, dicerminkan. Kemudian bisa di rotate di sini ya, di rotate. Nah, jadi semua pengaturan itu ada di picture tools ya. Nanti terkait karakter itu tinggal dipilih sesuai dengan cerita Bapak dan Ibu ya. Ini banyak nanti jenisnya yang sudah ada, tinggal disesuaikan. Nah kemudian ini ada background ya. Background ini adalah background yang disediakan oleh Cartoon Story Maker. Bapak Ibu sama seperti tadi, kalau mau mengambil background ini tinggal klik background ini, tinggal ditarik ke sini. Nah ini jadi background. Nah, seakan-akan ceritanya si pria ini sedang berjualan di pasar. Bagaimana kalau saya mau pakai background yang saya miliki ya? Karena saya punya cerita sendiri gitu kan, bukan dari Cartoon Story Maker ya. Bapak Ibu bisa menggunakan import background ya. Import background ini, pilih browse ya. Kemudian ambil background yang Bapak Ibu miliki ya, di mana backgroundnya, silakan ya. Misalkan saya ambil salah satu gambar saja seperti ini. Nah, dia nanti akan masuk ke sini ya, ini gambar burung ya, tinggal ditarik lagi sama caranya. Nah kita bisa menambahkan background lebih dari satu ya Bapak Ibu nih, sesuai sini kan ada banyak backgroundnya nih, bisa sampai 19 ini. Jadi tergantung kita butuhan backgroundnya berapa. Jadi kalau mau butuh background yang lain untuk frame berikutnya gitu ya, untuk frame kedua misalkan, ini tinggal di browse saja, kemudian ambil ya. Ambil file gambarnya ya, nanti dia akan keluar di sini ya. Ini background untuk frame pertama, ini background untuk frame kedua. Kita bisa tarik ke sini untuk pengambilannya. Oke. Nah, bagaimana kalau saya ingin menggunakan karakter sendiri sesuai storyboard saya ya untuk di frame kedua? Jadi menggunakan import foreground ya. Import foreground. Jadi ini layar depan gitu kan ya. Jadi kita browse saja, kemudian pastikan Bapak Ibu sudah punya file karakter yang dibuat atau diseleksi dari aplikasi Photoshop ataupun GIMP. Yang kebetulan di sini kita ajarkan itu menggunakan GIMP, menyeleksi karakter menggunakan aplikasi GIMP ya. Contohnya seperti ini, Ibu. Ya, jadi saya menggunakan karakter saya. Yang bisa dimasukkan itu file antara JPG, GIF dan PNG atau PNG ya. Ini di open. Nah, kemudian dia akan masuk ke sini kan. Nah, ini tinggal ditambah lagi. Tinggal ditarik saja ke sini. Nah, kan kalau ini belum sesuai kebesaran kekecilan, tinggal dikecilin lagi, tinggal dibesarkan lagi, dikecilkan lagi, ditarik lagi, diatur saja. Ini. Seperti itu. Jika butuh karakter berikutnya yang sudah diseleksi ya, tinggal browse lagi, ya, kemudian ambil lagi karakternya. Ya, di mana karakternya yang Bapak Ibu buat, ya. Misalkan ini open, nah ini sama ya. Yang kedua dan yang pertama sama. Ya, nanti silahkan disesuaikan ya. Apakah ada karakter lain yang memang harus dimasukkan ke dalam Cartoon Story Maker ini ya. Ini bisa di flip ya, seperti ini. Oke. Jadi itu fungsinya untuk import foreground, untuk mengambil karakter yang kita miliki. Nah ini kemudian ada text bubble ya. Text bubble ini untuk
memberi aura komiknya gitu. Nah, jadi misalkan ini wow ya, gitu misalkan sedang membayangkan. Nah, nanti di sini pun teks bubble-nya bisa Bapak Ibu pilih ya. Kalau ini kan bentuknya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa pilih yang besar, yang kecil. Nah, ini ya, kalau teksnya nanti banyak berarti Bapak Ibu pilihnya yang besar seperti ini ya. Atau karena memang sedang berhayal, jadi teks balonnya seperti ini ya. Ini nanti dragnya harus ke sini Bapak Ibu nih, tanda panah 4 ini dragnya. Nah, misalkan ini hanya sedang membayangkan wow gitu kan, jadi ini oke, diklik. Jadi kalau untuk mengatur masing-masing aset ya, ini tinggal diklik sesuai dengan asetnya. Kalau yang di karakter, yang di background ya. Kalau yang di background nanti bisa dipilih-pilih seperti ini gitu kan ya, ini tidak akan hilang. Oke, itu fungsinya teks bubble ya, teks bubble untuk menambahkan teks di sini. Yang ini juga sama, ini hanya kiri kanan saja. Nah, ini ada untuk judul atau informasi. Biasanya komik itu ada yang kotak seperti ini adalah judul. Misalkan misalkan ini judulnya itu travel, misalkan traveling. Nah, misalkan traveling. Oke, ini judulnya tidak ada di sini gitu. Nanti juga ini kalau memang judulnya banyak, nanti bisa diklik-klik saja ya sampai sesuai dengan teksnya ya, atau mau transparan kayak gini juga bisa gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan, misalkan traveling transparan ya, udah seperti ini. Oke, kemudian ini ada audio bubbles. Nah, jadi saya pengen di komik ini ketika sudah jadi ini, inginnya nanti si pembaca itu seperti diceritakan di dalam komik. Jadi kita selain ada teks, kita tambahkan suara ya. Kita tambahkan suara, add sound. Ini pilih new recording ya. Pilih new recording, pilih record ya, pilih record. Ketika klik record, kita bisa merekam rekaman kita ya. Ini kita ulang, jadi record. Wow, klik stop. Nanti kita bisa play hasil dari rekaman kita ini. Nah, ini kita save. Kalau sudah oke, kita save. Dan yang berikutnya juga gitu, kalau mau ditaruh, mau dimasukkan suara lagi juga sama. Mungkin yang berikutnya itu dari file rekaman suara yang sudah kita punyai, berarti pilih exciting sound ya, exciting sound. Kemudian nanti pilih yang MP3 filenya, cari jadi di mana yang Bapak Ibu sudah merekam ya, menggunakan handphone mungkin ya itu, tapi nanti formatnya harus MP3 ya, baru bisa dimasukkan ke sini seperti itu. Itu fungsinya audio bubble. Nah, kemudian di teks ini juga kita bisa atur. Ini ada text tool ya, ini bisa bold ya, ini bisa kita besarkan, ini bisa kita kecilkan, ini bisa kita maksimalkan misalkan. Kemudian bisa kita miringkan, bisa kita underline juga seperti itu. Kemudian kalau nanti Bapak Ibu perlu misalkan perlu simbol-simbol yang di bahasa Jerman atau bahasa Perancis, itu kan ada apostrof ya. Ini bisa pilih ini apostrofnya ya, ada U ya, ini bisa di sini jadi untuk bahasa ya. Oke, kemudian di frame control ini ya, tadi kita bisa balik ke frame berikutnya gitu ya. Ini juga bisa ke next frame, atau kita delete frame ini jika kita tidak membutuhkan ya. Ya, ini bisa kita delete framenya ya. Kalau kita tidak membutuhkan, pilih yes ya. Kemudian ketika kita next frame atau ke frame berikutnya, itu dia tanya mau menambah frame berikutnya, pilih yes saja ya. Kemudian ketika frame kedua ini sebetulnya karakternya masih sama, cuma backgroundnya aja yang beda. Jadi ini bisa dipilih copy frame, kemudian next frame, pilih yes. Nah, ini paste frame. Jadi nanti kita tinggal ganti-ganti backgroundnya saja. Mungkin backgroundnya kita ambil sedang di ini ya, di bandara misalkan. Misalkan katanya kita ganti menjadi saya sedang di bandara, Nah,
Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal menyesuaikan di frame keduanya, kira-kira ceritanya apa. Mungkin yang karakter kedua tidak perlu gitu kan, tinggal dihapus saja ya, tinggal disesuaikan dengan cerita storyboardnya. Nanti untuk frame berikutnya tinggal next frame, pilih yes, kemudian nanti disesuaikan lagi apa yang perlu dimasukkan, silahkan dimasukkan ya. Mungkin itu untuk pengenalan fitur Kartun Storymaker. Semoga bisa memperjelas Bapak dan Ibu untuk mempelajari komik digital. Sampai berjumpa di materi berikutnya. Salam digital.